Shalom, selamat pagi jemaat yang Tuhan kasihi. Atas nama Badan Pengurus Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost mengucapkan selamat datang di ibadah hari Minggu ini. Ibadah Minggu Koinonia. Saat ini ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Ana Riaurika. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kami hadir di ibadah ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilakan berdiri dan kami bersama kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 242. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam tabisan dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang tetap setia selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilahkan duduk kembali. Nats pembimbing pada saat ini adalah bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Kita menyanyi mampirlah dengar doaku. Orang
Marilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharulah hidup kami. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita telah meminta dan memohon pengampunan daripada Tuhan, hendaklah kita juga saling mengampuni, saling memaafkan agar kasih Kristus memerintah di dalam kehidupan kita dan berkat itu mengejar kita sekalian. Saudara, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri dan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Ulangan 6 ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai jemaat Tuhan. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Luister Israel, luister gemeente van God. De Heer onze God, de Heer is één. Daarom zult u de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan, marilah kita menyambut dengan memuji nama Tuhan, tenanglah kini hatiku. Di
Dipersilahkan duduk kembali, saudara, walaupun pada saat ini tidak ada yang mau menyanyi atau mau bersaksi, tapi dipersilahkan siapa yang bersedia untuk bersaksi atau menyanyi, kami persilahkan. Ada yang tergerak, di sini ada pianis yang Tuhan utus dari Indonesia, nyanyi apa saja silahkan. Kalau pasangannya sudah tersenyum itu berarti silahkan siapa yang tergerak untuk menyanyi satu lagu untuk Tuhan. Kita akan, atau yang bersaksi, saya persilahkan. Kita akan dengarkan kesaksian, mungkin tidak ada, belum ada. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Namun sebelumnya untuk alle kinderen, untuk anak-anak, luar biasa mengikuti orang tua. Tuhan memberkati anak-anak kita agar mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Tetap dinyalakan ini lampu untuk anak-anak. Biarlah terang Yesus Kristus memberkati dan menyertai kedua anak-anak kita yang saat ini hadir di tengah-tengah kita sekalian. Mari kita berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus. Laat ons samen bidden om verrichting van het Heilige Geest. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan selalu mengawali kami ya Tuhan, dengan firman-Mu yang luar biasa, membekali kami, menguatkan kami, dan memimpin kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Berbicaralah bagi kami dan berkati setiap kami yang hadir di tempat ini, maupun di rumah kami masing-masing. Berbicaralah ya Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan terima kasih untuk kedua anak-anak yang boleh hadir, Engkau berkati akan mereka. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada Timotius, 2 Timotius 1 ayat yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat.
tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semua itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga shalom untuk saudara yang berada di rumah atau yang mendengarkan live streaming kemudian. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dan shalom pianis kita, organis kita ya, yang Tuhan utus dari dari Indonesia. Saudara, apa kabar semuanya? Baik-baik, dan saya percaya bahwa kita semua baik-baik adanya dan diberkati, semakin hari semakin diberkati. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah mengikut Yesus dan bertumbuh dalam kemenangan salibnya. Jadi, volg Jezus en groei in de overwinning van het kruis of van zijn kruis. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13 ini sangat telah kita dengar berkali-kali dalam setiap khotbah yang dikatakan apa tahun lalu dan tahun-tahun yang dahulu, saudara. Dan satu hal yang kita harus ketahui, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan kepada anaknya Timotius, kepada anak rohaninya Timotius, ingatlah Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Satu perkataan itu sungguh luar biasa, saudara-saudara yang kekasih. Dalam perjalanan saya dari kota Woerden ke tempat ini tadi, saya mendengar bahwa Yesus itu penasihat ajaib. Yesus itu besar kuasanya. Yesus itu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan pada saat Abraham dengan iman naik ke Gunung Moria, Tuhan menyediakan. Yesus itu dikatakan Allah yang menyembuhkan. Yesus itu adalah juru selamat. Rasul Paulus katakan, Yesus itu telah bangkit bagi saudara dan saya dan bagi seluruh dunia, dan bagi saudara juga yang berada di rumah. Yesus itu telah bangkit, saudara. Ia telah bangkit daripada orang mati. Oleh karena itu penderitaan yang kita alami, yang saat ini masih ada, apakah itu sakit, apakah apa saja, saudara, kita harus tahu, Rasul Paulus katakan bahwa Yesus telah bangkit. Yesus hidup berarti bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu itu ada jalan keluarnya. Karena Yesus itu hidup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. With God all things are possible, met God zijn alle dingen mogelijk. Saya lihat di sini nggak ada yang bapak-bapak yang semua mengerti bahasa Indonesia. Jadi saya udah siap sama lembaran bahasa Belanda, tetapi tidak ada.
dikatakan saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu harus kita percaya. Dan ini firman Tuhan yang katakan. Ini Tuhan sendiri yang menyatakan kepada kita sekalian. Agar di dalam tema kita, saudara mengikut Yesus dan bertumbuh dalam kemenangan. Berbicara tentang salib, banyak pengertian. Salib adalah suatu kemenangan yang luar biasa bagi orang-orang percaya. Kemenangan yang diberikan oleh Yesus. Oleh karena itu dikatakan bahwa apapun yang kita alami, penderitaan apapun yang kita alami, ada jalan keluar. Karena ada Yesus. Ada Tuhan Juru Selamat kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita mempercayakan diri kita kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu dikatakan di dalam ayatnya yang berikutnya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Prajurit yang baik, saudara. Terus fokus dan terus jalan. Karena Tuhan itu, jam itu kan gak pernah ke belakang ya. Selalu terus berjalan. Kalau enggak kita tertinggal. Tertinggal apa? Tertinggal iman, kita tertinggal semuanya. Kita harus terus berjalan. Terus berjalan dengan Tuhan itu. Tek, tek, tek. Coba kalau saudara kok malam-malam saya sering pulangnya dari Perki itu kan dari banyak ya. Kilometer, berkilo-kilometer ya. Tante Wil sudah tersenyum ini. Sebab sudah selalu menemani saya. Kalau dulu Wanda ya Wan ya. Sampai malam-malam ya, tapi puji Tuhan mesti sabar juga Kak ya. Terus saudara tek tek, saudara coba dengar baik-baik. Itu jam itu dia tik 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 seperti satu proyek, tak tak terus jalan. Tidak pernah ke belakang, terus. Walaupun kita misalnya ya, katakanlah kita susah nih, kita mikir yang kita pikir itu yang susah tuh kita pikir itu sebetulnya yang sudah berlalu. Tapi Tuhan mengajarkan kita berjalan bersama Kristus. Ikut Yesus, jalan terus, tidak boleh berhenti. Ya memang kita harus istirahat, tapi tidak boleh berhenti. Kalau tidur saya selalu katakan, Tuhan, jiwa dan tubuh saya mau beristirahat. Tapi rohku bersamamu tetap terus berjalan. Saudara-saudara yang kekasih, Alkitab ini dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22 diberikan untuk saudara dan saya. Begitu besar kasih Tuhan itu bagi saudara dan saya, saudara-saudara. Sehingga Rasul Paulus katakan, ingatlah ini. Ingatlah Yesus Kristus itu telah bangkit. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ya tetap. Oleh karena itu mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu harus bertumbuh. Di dalam segala hal, di dalam apapun yang kita alami. Sehingga Rasul Paulus berani menyatakan, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia. Apabila kita hidup dengan dia. Suatu pernyataan iman yang luar biasa. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan ia. Jika kita tidak setia, Yesus tetap setia. Apakah kita ke gereja ataupun tidak ke gereja, Tuhan tetap setia. Saudara calling, Tuhan pasti menyatakan kasih-Nya kepada kita. Saudara yang kekasih, oleh karena itu
marilah. Firman Tuhan mengajak kita untuk setia. Setia kepada Tuhan yang setia sampai di Golgota bagi kita. Oleh karena itu ia bangkit, ia hidup. Dan Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Karena ia hidup. Walaupun kita berada di dalam segala pergumulan yang kita hadapi, tetapi ia tetap terus menolong kita. Oleh karena itu tetap terus menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Seringkali kita menjaga hubungan baik memang betul dengan manusia, tapi kita lupa menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan dan juga kita sabar menunggu waktu Tuhan menjawab apa yang kita rindukan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengikuti Yesus itu adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Rasul Paulus melepaskan semuanya, mengikut Yesus, menginjili. Dan ia terus bersama Yesus Kristus. Dan kita tahu bersama Yesus Kristus ada jalan keluar. Mengikuti Yesus Kristus selalu menjadi pemenang di dalam iman, percaya. Iman kita harus bertumbuh, saudara. Bertumbuh, iman kita harus bertumbuh. Oleh karena itu kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kita ini adalah anak-anaknya. Semua orang tua, saudara, ingin membahagiakan anak-anaknya. Semua orang tua itu bangga kepada anak-anaknya. Semua orang tua ingin memberikan sesuatu yang baik untuk masa depan anak-anaknya. Dan saya mendengar juga bahwa oma dan opa selalu menjaga cucu-cucunya. Ia memberikan waktu yang begitu banyak kepada cucu-cucunya. Apalagi Tuhan kita. Kita adalah anak-anaknya. 24 jam setiap hari Tuhan berikan bagi kita. Kita anak-anaknya, saudara-saudara. Sedangkan kita sebagai orang tua, kita ingin anak-anak kita luar biasa. Apalagi Tuhan yang ingin memberkati kita. Di dalam perjalanan iman kita yang tidak mudah itu, Yesus katakan, ikutlah aku. Ini berarti saudara yang kekasih, bahwa mengikut Yesus kita harus berbahagia, bersukacita. Bahkan kalau ada penderitaan sekalipun, pergumulan sekalipun, kita harus bersukacita. Pada saat ini belum waktunya di mana Yesus akan datang, kita semua dipersiapkan. Mengapa sih ada penderitaan? Mengapa sih ada sakit? Tetapi kita mengucap syukur pada apapun. Karena pada waktu Yesus akan datang kembali, penganiayaan lepas penganiayaan, penderitaan lepas penderitaan kepada orang-orang percaya. Tetapi bagi mereka yang sudah bertahan, sudah biasa dengan penderitaan, sudah berjalan dengan penderitaan itu, pada waktu itu datang, kita kuat, kita tidak akan melepaskan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahkan kita tidak akan menjual Yesus, karena kita takut menderita, kita tidak tahan menderita. Oleh karena itu kita harus membangun roh kita bersama-sama Tuhan. Roh itu iman, saudara. Roh kita kuat di dalam Tuhan. Jalan terus, jangan lihat belakang, nanti jadi tiang garam. Terus berjalan bersama Tuhan. Banyak tanda-tanda yang menyatakan Tuhan Yesus akan datang.
Kita harus siap, saudara. Kita harus melihat penderitaan itu sebagai suatu berkat malahan. Saya katakan, saya melihat kalau ada sesuatu pergumulan, saya bersyukur dan berterima kasih. Kan kalau ujian ya, kita harus mengalami soal-soal ujian. Nomor 1 sampai nomor 50, terus kemudian A, B, C, D, E, dan sebagainya. Kita lewat dari ujian, kita lepas dari itu. Ada lagi. Berarti semakin kuat, semakin kuat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu ikut Yesus. Pegang salib itu. Tetap berdoa. Karena Yesus Kristus akan selalu menguatkan kita. Dan Yesus ingin memakai saudara dan saya untuk rencana-rencana Tuhan yang besar. Kita boleh hadir di sini dan juga yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bahwa aku boleh dipakai oleh Tuhan. Bahwa bahwa keluargaku boleh dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ikut Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari saudara kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari lagu "O Yerusalem, kota mulia", biar kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya.
Saudara yang kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama setiap orang percaya di dunia, kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Silakan. Baiklah saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berdoa. Marilah kita berdoa baik yang berada di sini maupun yang berada di rumah masing-masing. Kita berdoa dan juga kita diberikan kesempatan untuk berdoa bagi pergumulan kita masing-masing. Kemudian kita mengakhirinya di dalam doa Bapa kami bersama-sama. Kami mengembalikan puji-pujian, hormat, syukur, dan terima kasih kami yang dalam kepada Bapa di surga. Tuhan yang telah datang ke dalam dunia, Engkau telah memberikan firman-Mu ya Bapa bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah bersabda bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus, yang senantiasa memimpin, menuntun, dan menyertai akan kami dalam langkah kehidupan kami ya Tuhan, dan yang telah memberikan banyak hal, inspirasi-inspirasi kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih mempunyai Allah seperti Engkau. Sungguh Tuhan, tak putus-putusnya kami bersyukur dan berterima kasih. Kasih-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas bagi kami ya Bapa. Terima kasih untuk Alkitab yang Kau berikan bagi kami sebagai tuntunan dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Kami boleh membaca, merenungkan, mendengarkan ya Bapa. Begitu luar biasa Tuhan kepada kami sebagai Bapa kepada anak-anak-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur tak putus-putusnya kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah Engkau melawat akan setiap kami yang hadir pada saat ini dan berada di rumah dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Agar kami terus kuat di dalam mengikuti Yesus. Di dalam persiapan kedatangan Yesus yang kedua kalinya ya Bapa. Kami memerlukan iman yang tangguh, yang kuat ya Bapa. Di dalam menghadapi hal-hal yang kami hadapi pada saat-saat ini. Kami mendengar di beberapa tempat di belahan dunia 7 benua ini ya Tuhan. Peperangan, protes ya Tuhan, dan juga kelaparan, kesusahan yang tidak habis-habisnya ya Bapa. Baik di media ya Bapa Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kuatkanlah akan kami dan semua umat-Mu di seluruh dunia ini ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua para pendeta, para pastor, para penginjil, dan para pelayan-pelayan firman, dan juga saudara-saudara kami ya Bapa yang sedang studi di negeri Belanda yang boleh hadir juga pada saat ini. Biar Tuhan memberkati dan menyertai akan mereka.
para majelis kami Tuhan, khususnya dalam perki di negeri Belanda. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau menyertai dan memberkati akan mereka Bapa. Kami berdoa juga untuk Lydia dan juga Susan dalam menjalani kemajelisannya bersama dengan si kerohanian Tante Vel. Biar Engkau kuatkan akan mereka untuk terus berjalan mengikut Yesus. Dan juga untuk semua anggota pengurus, ketua, Bapak Rensi, Pikau 5, dan semua anggota pengurus perki setempat di sini, Amsterdam Zuidoost. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya Tuhan memberkati akan gereja-gereja-Mu di seluruh dunia. Pos-pos pekabaran Injil Tuhan. Biarlah semua orang boleh percaya kepada Tuhan dan mengenal akan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, bahwa perki Amsterdam Zuidoost terus memberitakan Injil-Mu Tuhan setiap minggu. Di dalam mempersiapkan kedatangan-Mu ya Tuhan kedua kalinya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa pada tanggal 2 Juli tahun 2022 ya Bapa, pengalihannya Bapa dari organisasi menjadi gereja, sehingga perki di negeri Belanda status gereja perki Nederland Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan dan berterima kasih kepadamu. Dan banyak saudara-saudara kami yang telah berjuang Tuhan untuk hal ini. Biar Engkau memberkati akan mereka Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk para pemimpin bangsa-bangsa dan negara Tuhan, presiden, negara-negara yang sedang bergejolak antara Rusia dan Ukraina, dan juga di Pakistan Tuhan Kau berkati. Kami berdoa juga secara khusus untuk pemerintah di Indonesia dan di negeri Belanda, serta pemerintahan di Israel, dan berkatilah akan kota Yerusalem. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan dunia, di mana sakit penyakit yang terus ada ini ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan yang mengalaminya ya Bapa terus dikuatkan iman kami dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk anak-anak yatim piatu, janda duda, orang-orang yang hidupnya sendirian, kesepian, orang-orang yang berharap kepada Tuhan dan tidak ada orang yang bersama-sama dengan mereka, yang berduka cita Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan bagi mereka sekalian. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Ketua Perki di negeri Belanda, Bapak Norman Aipasa dan keluarganya, dan ketua-ketua Perki setempat, dan juga anggota pengurus dan juga jemaat Perki-perki setempat. Tuhan berkati akan mereka. Biarlah kami menyadari ya Bapa bahwa kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini adalah untuk menjadi saksi dan pengikut Tuhan yang setia. Kami berdoa untuk jemaat Perki Almere, Perki Amsterdam Zuidoost, Perki Arnhem Helderland, Perki Voorburg, Perki Zwolle. Kiranya Tuhan memberkati akan setiap mereka di minggu-minggu yang baru, beserta dengan keluarga mereka. Apapun yang dilakukan, biarlah Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sakit di Perki Amsterdam Zuidoost, secara khusus untuk Steve de Vreites,
untuk Ade Marpaung, Tante Giok Mohtar, Tante Nani Pardede, Bapak Ben Marpaung, Nona Maitimu, Wel Mostart, Ibu dan Bapak Rudi Watimena, Sil, dan juga Bapak Rudi Watimena, untuk Wem dan Jane Hierarki, kiranya Tuhan menyertai mereka dan berikanlah kekuatan bahkan kesembuhan bagi mereka. Pakailah mereka menjadi saksi Kristus. Kami berdoa juga untuk mereka yang berhari ulang tahun, untuk Isaac Simatupang, Julian Kraus, untuk Quinity Nelwan, dan juga untuk Ibu RM Pelupesi, untuk Riki Sastra Wijaya. Tuhan berkati akan mereka ya Bapa, di dalam seluruh kehidupan mereka. Biar berikanlah panjang umur dan kasih-Mu ya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk ulang tahun pernikahan dari Yan Sapuri dan Astrid. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Mereka juga memberikan syukurnya kepada Tuhan melalui Perki Amsterdam Zuidoost. Bapak terima kasih, kami berdoa juga ya Bapak untuk mereka sekalian ya Bapak yang mempunyai pergumulan lepas pergumulan. Kiranya Tuhan berkati untuk setiap kami yang hadir di tempat ini dan kedua anak-anak kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati akan kami sekalian. Kami berdoa juga untuk pianis kami, Bapak Kale dan juga Ibu Lia di dalam semua studi pergumulannya. Kiranya Tuhan menyertai dan pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk teman-teman kami yang sedang studi S3, S2. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka dan keluarga yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak, banyak hal yang hendak kami sampaikan kepada Tuhan. Berkati tempat ini Tuhan, dan dengarkanlah setiap doa-doa kami yang kami sampaikan kepada Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami jemaat-Mu. Bapa di dalam surga, inilah doa kami ya Bapa, dengarkanlah doa kami pribadi maupun syafaat kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudari, tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Ya, sebelumnya kita mendengarkan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Persembahan dapat diberikan melalui rekening masing-masing perki setempat, atau setelah kebaktian kita bisa menyerahkan di depan. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari Kidung Jemaat 287B ayat 1 dan 2. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Love and praise thy God, dethroned in over, and Father, Son, and Christ, would hail the escaping lover, can't have the inner hill, covered from laden blood, but Hayden sings and in the to come is and rest. Mari kita doakan persembahan yang akan kita berikan nanti. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus Tuhan kami, yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini dengan bersama-sama menyanyi dan memohon berkat Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri dan kita menyanyi Kidung Jemaat 344. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar.
indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya, suka surga yang bakal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat umat Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, baik yang berada di sini maupun di rumah masing-masing, dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom. Saya akan membacakan Warta Jemaat Minggu 9 Juli 2022. Atas nama Badan Pengurus Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ida Anaria Aurika Patinama yang telah memimpin ibadah, dan kepada Bapak Mardi Kale yang telah mengiringi musik dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 16 Juli 2022, ibadah di gedung gereja The Driestroomen akan dimulai pada jam 9.30 pagi dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Debbie Jansen Sahertian. Badan Pengurus dan Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost mengucapkan selamat atas ulang tahun pernikahan dari yang ke-42 dari keluarga Jan Sapuri dan Astrid Sapuri. Kolekte kebaktian sebesar €437 disumbangkan untuk Perki Amsterdam Zuidoost. Terima kasih kami ucapkan buat keluarga besar. Tuhan Yesus memberkati. Kolekte persembahan dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening Perki setempat, dan untuk Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Sekian Warta Jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.